saya Olivia, saya Cindy, Saya Marcelino, saya Ryan. kami dari tim 6 SMA 1 Petrus Pontianak akan melakukan percobaan, yaitu percobaan total internal reflection. Nah, tujuannya itu adalah agar kami dapat tahu dasar-dasar dari total internal reflection ini sehingga dapat dibawa ke ranah yang lebih dalam. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, tentu kita harus tahu terlebih dahulu apa itu total internal reflection. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu sudut kritis. Sudut kritis adalah sudut yang dibentuk antara sinar datang dan sinar biasnya, yang dimana di antara sinar tersebut membentuk sebesar 90 derajat. Jadi sinar biasnya datar dengan bidang datar pada percobaan. Sedangkan total internal reflection atau yang dikenal sebagai pemantulan sempurna adalah sudut sinar datang yang lebih besar daripada sudut kritis. Sebelum melakukan percobaan, tentu kita akan lebih tahu alat-alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama ada air, ada minyak, ada botol yang sudah dilubangi, ada botol kaca, ada sinar laser, ada lem bisa berubah double tip atau selotip, dan ada penyangga untuk laser. Jadi sekarang saya akan melakukan percobaan. Percobaan pertama memerlukan botol kaca dan juga air. Botol kaca ini akan diisi separuh dengan air. Kemudian kita tutup dan harus kita letakkan secara horizontal. Namun kita juga harus memastikan airnya untuk tetap seimbang. Jadinya kita taruh di penyangga saja. Lalu kita ambil laser dan mungkin dapat dilihat lebih dekat. Apakah dapat terlihat dengan jelas? Nah, jadi dapat dilihat bahwa sinar laser ini terpantulkan. Hal ini disebabkan karena air berperan sebagai bidang batas medium, sementara udara berperan sebagai seolah-olah sebagai cermin. Kemudian kita akan lanjutkan ke percobaan kedua. Pada percobaan kedua kita memerlukan botol plastik bekas yang sudah dibolongin. Kemudian kita perlu selotip untuk menutup lubang yang telah kita buat. Akan kita isi air dengan penuh. Oke, sudah cukup. Kemudian akan kita tutup. Kameranya tolong memegang ember. Jadi sinar laser ini akan kita tembakkan tepat pada lubang yang telah kita lubangi. Dan kita buka dulu.
Jadi dapat dilihat airnya berubah menjadi merah dikarenakan warna laser. Hal ini terjadi sama seperti pada percobaan sebelumnya di mana air berperan menjadi batas medium, sementara udara menjadi seolah-olah menjadi cermin. Selanjutnya kita akan ke eksperimen ketiga, percobaan ketiga. Yang kita butuhkan masih sama seperti percobaan pertama, yaitu gelas, maksudnya botol kaca. Namun kali ini sudah dimasukkan minyak. Masih sama seperti percobaan pertama, kita harus meletakkannya pada posisi horizontal. Sekarang kita akan menyinari laser tepat pada minyak. Apakah tampak dan jelas? Apa yang terjadi di sini sama seperti pada percobaan sebelumnya, di mana sinar laser dipantulkan. Hal ini karena minyak merupakan sebuah bidang batas medium, sementara air dan juga udara berperan seolah-olah sebagai cermin. Sebegitu saja tiga eksperimen yang telah kami lakukan. Akan saya kembalikan ke Olivia. Nah, sudah lihat kan percobaan yang telah kami lakukan. Nah, intinya adalah total internal reflection ini adalah sebuah sudut sinar yang datang lebih besar daripada sudut kritis. Nah, hal tersebut membuat seolah-olah sinar yang dipantulkan tersebut berpantul seperti itu. Nah, secara tidak langsung kita sudah melihat bukan bahwa total internal reflection ini terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah fiber optik. Nah, fiber optik ini terjadi di internet. Nah, habis itu juga kita dapat melihat endoskop. Nah, endoskop itu terjadi di dalam medis. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.